Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu dosen yang terhormati, perkenankan kami atas nama Solihin NIM 8 kelas A26 memberikan ujian akhir semester di semester 4. Pertama, apa yang masih dengan literasi kita kuning, bagaimana sejarahnya serta apa tujuan dari mata kuliah ini. Literasi digital kitab kuning merupakan kemampuan untuk memahami, mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang terdapat dalam kitab kuning secara digital. Kitab kuning adalah istilah yang hanya biasa digunakan untuk menuju kepada kumpulan literatur Islam klasik yang ditulis dalam bahasa Arab. Materi-materi dalam kitab kuning mencakup berbagai bidang seperti agama, filsafat, ilmu pengetahuan, sejarah, dan lain-lain. Ini pengertian kitab kuning. Sejarah literasi digital kitab kuning dimulai seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan internet. Pada awalnya kitab-kitab kuning hanya tersedia dalam bentuk cetak dan sulit diakses oleh masyarakat secara umum. Namun dengan adanya digitalisasi dan upaya untuk mengunggah kitab-kitab tersebut ke dalam format digital sehingga dapat diakses untuk mengakses terhadap literatur klasik Islam menjadi lebih mudah bagi banyak orang baik di seluruh dunia khususnya di wilayah Indonesia, sehingga apa yang menjadi rujukan umat Islam dalam hal mencari dan menentukan hukum-hukum bisa mengakses secara mudah melalui digital literasi kitab kuning. Tujuan dari mata kuliah ini dilaksanakan untuk mahasiswa. Yang pertama, mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya literasi digital dalam konteks kajian agama. Kemudian, memberikan pemahaman terhadap mahasiswa berkenaan dengan konteks-konteks kajian-kajian dalam kitab kuning. Yang kedua, membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi untuk mengakses, memahami, dan mengeksplorasi materi dalam kitab kuning yang menjadi rujukan hukum permasalahan yang ada. Yang ketiga, memperkenalkan mahasiswa pada berbagai karya-karya klasik dalam tradisi Islam dan memahami relevansinya dalam konteks kontemporer, dalam konteks kekinian. Keempat, mendorong penggunaan teknologi informasi untuk penelitian dan pembelajaran dalam studi Islam. Selain itu, mata kuliah tersebut juga dapat bertujuan untuk mempromosikan penggunaan teknologi digital sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman, penelitian, keilmuan dalam bidang keagamaan. Nah, tujuan di mana dilaksanakan mata kuliah literasi digital kitab kuning. Pertanyaan kedua dari ujian akhir semester ini, bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Pesan yang terdapat dari kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu
adalah ungkapan Arab yang secara harfiah berarti siapa yang mengenal dirinya sendiri maka ia telah mengenal Tuhan. Pesan ini memiliki kedalaman filosofis dan spiritual yang dalam konteks pemahaman diri dan hubungan dengan Tuhan. Proses perjalanan ini, pesan ini didapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman diri. Pesan ini menekankan pentingnya introspeksi dan pemahaman diri. Manusia diminta untuk merenungkan, memahami siapa dirinya, termasuk kelebihan, kelemahan, cita-cita, nilai, dan motivasi dalam hidupnya. Yang kedua, pencarian kebenaran. Melalui pemahaman ini, seseorang diharapkan dapat mengenali hakikat keberadaannya dan tujuan hidupnya. Ini melibatkan pencarian akan kebenaran, makna hidup, dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, kesadaran spiritual. Pemahaman diri yang mendalam membuka pintu menuju kesadaran spiritual. Seseorang yang mengenal dirinya dengan baik cenderung lebih sadar akan hubungannya dengan alam semesta dan penciptanya. Yang keempat, sempurnaan diri. Proses ini juga menyoroti upaya untuk memperbaiki diri dan mencapai kesempurnaan spiritual. Dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan perlukan dan usaha untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik. Pesan ini menunjukkan bahwa pengenalan diri adalah langkah pertama yang penting dalam pencarian kebenaran dan kesadaran spiritual. Jika seseorang benar-benar mengenal dirinya sendiri, ia akan lebih mampu memahami hubungan dengan Tuhan atau penciptanya. Dan oleh karena itu, menjadi lebih dekat dengannya. Hal yang harus dikenali dalam diri manusia adalah potensi, kelemahan, tujuan hidup, dan hubungan dengan pencipta. Dengan mengenal diri sendiri secara mendalam, manusia dapat lebih bermakna, bertanggung jawab, dan lebih bermakna dalam hubungan dengan sesama manusia dan Tuhan. Ini penjelasan berkenaan dengan pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Selanjutnya, bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia. Perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan merupakan konsep-konsep utama dalam Islam yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam mengembangkan spiritual dan pembentukan peradaban manusia. Tahapan ini juga dikenal sebagai 3 prinsip utama dalam tradisi Islam yang diuraikan dalam hadis Jibril yang merupakan hadis penting yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertama, iman atau kepercayaan. Tahapan pertama adalah iman yang merupakan fondasi dari ajaran Islam. Iman mengacu pada keyakinan dalam keberadaan Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan takdir Allah. Ini adalah langkah awal yang membangun kesadaran spiritual dalam individu. Dengan iman, seseorang memiliki dasar keyakinan yang kuat yang membimbingnya dalam menjalani hidup dengan penuh arti dan tujuan. Yang kedua, Islam atau ketaatan. Tahapan kedua adalah Islam yang mengacu pada ketaatan atau penyerahan diri kepada kehendak Allah. Islam melibatkan pelaksanaan perintah-perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini meliputi pelaksanaan ibadah-ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, serta mengikuti ajaran moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Islam memandu individu dalam menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang ketiga, ihsan
yaitu kesempurnaan atau keindahan. Tahapan ketiga adalah ihsan yang mencerminkan pencapaian tertinggi dalam spiritual Islam. Ihsan adalah tentang pencapaian tingkat kesempurnaan dalam pengabdian kepada Allah, di mana individu merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Ini melibatkan pengembangan hubungan yang lebih baik dengan Allah, di mana individu bertindak dengan kesadaran penuh akan pengawasan dan kehadirannya. Praktik ihsan membawa kesadaran akan nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi, serta memotivasi individu untuk berbuat baik kepada sesama dan menyebarkan kebaikan dalam masyarakat. Proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan membentuk peradaban manusia dengan menciptakan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ketika individu-individu dalam masyarakat menginternalisasi nilai-nilai spiritual Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, hal itu membentuk fondasi yang kokoh untuk membangun peradaban yang berkelanjutan dan harmonis. Peradaban yang dibentuk oleh individu-individu yang memiliki iman yang kuat, ketaatan kepada Allah, dan kesempurnaan spiritual akan mencerminkan nilai-nilai luhur Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ini mungkin penjelasan tentang poin ketiga. Poin keempat, sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Yang dimaksud sholat memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang serta mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang benar dan khusyuk yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan pengabdian memiliki potensi untuk menguatkan iman, meningkatkan ketakwaan, dan memperbaiki akhlak seseorang. Berikut beberapa cara di mana sholat dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Sholat adalah wujud ketaatan kepada perintah Allah. Dengan melaksanakan sholat secara teratur dan khusyuk, seseorang memperkuat ikatan spiritualnya dengan Allah. Kesadaran akan ketaatan kepada Allah membawa individu untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diinginkan. Yang kedua, kontrol diri. Sholat melibatkan disiplin diri dan pengendalian nafsu. Saat seseorang melaksanakan sholat, ia harus fokus dan mengendalikan pikiran dan perasaannya untuk beribadah dengan baik. Hal ini membantu dalam pengendalian diri secara umum, termasuk menghindari godaan untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, refleksi dan muhasabah. Sholat juga merupakan waktu untuk merenung dan melakukan muhasabah, introspeksi diri. Saat seseorang berdiri di hadapan Allah dalam sholat, ia diminta untuk merefleksikan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan dan mempertimbangkan kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Proses ini dapat membantu seseorang menyadari konsekuensi dari perbuatan keji dan mungkar serta memotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Yang keempat, kesadaran sosial. Sholat berjamaah juga memperkuat ikatan sosial antar umat muslim. Saat seseorang beribadah bersama dalam sholat, ia merasakan solidaritas dengan komunitas muslim lainnya. Hal ini menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral terhadap sesama manusia, mendorong untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Yang kelima, bimbingan spiritual. Sholat juga dapat menjadi sumber bimbingan spiritual bagi individu. Saat berdoa, berkomunikasi dengan Allah dalam sholat, seorang dapat mencari petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi godaan dan tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu dalam memperkuat ketahanan spiritual terhadap perbuatan-perbuatan negatif. Dengan demikian, sholat yang benar dan khusyuk memiliki potensi besar untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Dengan memperkuat iman, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab moral terhadap Allah dan sesama manusia. Poin yang kelima,
Apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya apa bedanya antara akhlak dan adab? Bagaimana ruang lingkup kedua? Akhlak dan adab adalah dua konsep yang erat kaitannya dalam Islam, meskipun memiliki perbedaan yang halus dalam pengertian dan ruang lingkup. Yang pertama, akhlak. Akhlak merujuk pada karakter atau sifat moral seseorang. Ini mencakup perilaku, sikap, dan karakter yang dibentuk oleh nilai-nilai moral dan etika. Akhlak menggambarkan bagaimana seorang berperilaku terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Adab. Adab mengacu pada tata krama, perilaku yang baik atau sopan santun dalam berinteraksi dengan Allah, sesama manusia, dan makhluk lain. Ini mencakup norma-norma sosial, etika, serta tata cara yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai budaya. Adab juga melibatkan sikap hormat, kesopanan, dan penghargaan terhadap orang lain. Rasulullah SAW memberikan contoh teladan adab yang baik dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari sehingga umat Islam dapat mengikuti jejaknya. Perbedaan antara akhlak dan adab bisa diilustrasikan dengan analogi berikut. Akhlak adalah karakter atau budi pekerti seseorang, sementara adab adalah cara seseorang mengekspresikan karakter tersebut dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Ruang lingkup keduanya, konsep ini meliputi berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Mereka mencakup akhlak, meliputi aspek-aspek seperti kejujuran, kebaikan, kesabaran, keikhlasan, toleransi, kasih sayang, dan lain-lain. Akhlak mengatur bagaimana seseorang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain. Adab meliputi tata krama dalam beribadah seperti tata cara sholat, puasa, haji. Selain itu, adab juga mencakup tata krama dalam berkomunikasi, bersosialisasi, berhubungan dengan tetangga, berdagang, berkeluarga, dan dalam situasi-situasi lainnya. Jadi, sementara akhlak menyangkut karakter atau sifat moral seseorang, adab menyangkut tata krama dan perilaku yang baik dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kedua konsep ini bersifat saling melengkapi dan menjadi bagian integral dari ajaran Islam untuk membimbing individu menuju kesempurnaan moral dan spiritual. Mungkin sekian penjelasan kami sebagai bahan ujian akhir semester. Kurang lebihnya dosen, maaf apabila ada kekurangan dan kelemahan baik dari pembuatan video dan penyampaian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.